Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Benarkah Gereja itu Bejat dan Mata Duitan. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia itu, saudara-saudara, apa-apa duit persepuluhan sudah pasti, yaitu dikejar-kejar loh Anda sama persepuluhan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan meluruskan statement-statement dari Henry Tandianta guys. Dia adalah seorang yang mengaku pendeta, tapi dari pembahasannya dia sebenarnya pendeta yang nggak tahu gerejanya mana, pendeta yang nggak tahu ditabiskan sama siapa, lembaga apa, dan kemudian dia pergi debat kemana-mana, sebenarnya nggak debat. Pemikirannya itu anes, dia nggak percaya Trinitas, dia juga itu sebenarnya pemikir, kan dia mantan Islam katanya. Jadi Kristen yang pemikirannya masih nempel di Islam gitu, pemikiran-pemikiran Islam yang masih ada dalam otaknya, sehingga tidak bisa masuk memahami Alkitab dengan benar. Dan kali ini dia mengkritik salah satu. Ini adalah cara Luis seperti ini, selalu begitu. Kalau ada orang yang kalau ada yang seorang yang yang pendapatnya tidak sama dengan dia akan memframenya sebagai ini pendeta nggak jelas, ya kan, tadi mana ditahbiskan segala macam, gitu. Makanya kalau dalam Islam itu tidak akan terjadi. Islam itu ya mengajak kita untuk silaturahmi, untuk tabayun. Jadi kalau ada yang kita tidak ketahui tentang orang itu, ya kita datangi silaturahmi, tabayun, ya kan, kita ngobrol enak. Dan nanti kan kita bisa konfirmasi, oh bapak, maaf bapak, bapak pendeta di mana pak, gitu kan, sambil ngobrol enak gitu kan, sambil ngopi gitu. Dan itu diajarkan Islam. Kalau tidak, ya kan, di agama Islam mungkin dia diajarkan seperti itu. Makanya dia langsung main mengatakan ini pendeta nggak jelas tadi mana. Ya tanyalah silaturahmi gitu kan. Anda kayak nggak punya mulut aja, nggak punya kaki tuh datang ke rumah orang gitu kan. Jadi cara-cara Luis itu memang seperti itu guys, memformat. Jadi dia gimana supaya awalnya kredibilitas orangnya jatuh ya. Alarm guys. Jadi gimana supaya dia mengkritik salah satu gereja jatuh sehingga dia bisa menyerangnya dengan enak. Karena dengan orang menyangka bahwa oh iya ya ini pendeta nggak jelas nih, tapi dari mana, sehingga dengan akal bawah sadar itu ya, dengan kesadaran bawah dengan bawah sadar itu orang akan setuju, akan merasa bahwa ini pendeta nggak kredibel, sehingga apa yang dikatakan berikutnya tentu akan gampang dipatahkan gitu. Nah ini adalah taktik dari Luis ini ya. Jadi dia tuh sebelum menyerang argumentasinya, dia serang orangnya dulu. Jadi sehingga argumentasinya akan lebih mudah diruntuhkan. Nah, ini kan cara-cara yang ini guys, yang nggak baik gitu. Karena kita tuh seharusnya fokus pada argumentasinya, bukan pada seseorangnya gitu kan. Nah, lalu katanya pemikirannya masih di bawah pemikiran Islam, mentang-mentang dia mantan Islam. Dengar guys ya, yang karena tidak meyakini Trinitas ya, tidak mengerti Trinitas. Anda tahu nggak ya? Bukan hanya jadi nggak bisa dikaitkan dengan mantan Islam, nggak bisa, karena Anda tahu ya, banyak juga dari Kristen yang tidak percaya Trinitas ya. Jadi di Kristen itu juga punya denominasi. Ada yang yang tidak meyakini Trinitas, ada, bahkan ada yang dulu ya yang dikatakan oleh mereka itu bid'ah, itu bahkan menuhankan Bunda Maria, ya kan. Jadi itu kata mereka pemahaman ajaran bid'ah dan segala macamnya. Tapi ya nggak semua Kristen itu percaya Trinitas, dan bahkan ya jadi bahkan ada mualaf yang ya awalnya kan Kristen, jadi bukan dari Islam ke Kristen, tapi Kristen ke Islam, itu mereka tidak percaya Trinitas karena mereka merasa ini tidak masuk akal, ya kan, tidak bisa dipahami dengan akal sehat gitu kan. Kecuali kalau kayak Luis katakan kan pernah di videonya bahwa kita tuh tidak semuanya harus pakai logika, nggak semuanya harus pakai akal gitu kan. Berarti sama kita tuh kalau hal tertentu dalam Kristen itu kita disuruh untuk menghilangkan akal untuk dapat memahaminya gitu. Nah, jadi itu adalah nggak bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi kita tuh harus punya bukti dalam mengatakan sesuatu ya. Asumsi boleh ya, saya tidak orang asumsi, tapi haruslah ya asumsi itu yang masuk akal gitu kan. Karena banyak orang yang dari Islam ya, mau tarim itu masuk Kristen itu mereka percaya Trinitas ya. Jadi kalau gini, kalau dia mau mengklaim bahwa oh dia dari Islam nih sehingga masih itu bawa nempel Islamnya ya,
Kalau gitu semua orang dari Islam ke Kristen adalah seperti itu harusnya. Para mutadin itu harusnya nggak percaya Trinitas, tapi kan tidak. Yang nggak percaya Trinitas paling bapak nih, lalu siapa lagi? Kita belum pernah dengar itu kan. Tapi baca denominasi Kristen itu tidak percaya Trinitas. Jadi lu sih ya asumsinya ngawur guys, ngasal-ngasalan aja gitu kan. Ya, yaitu Gereja Bethel Indonesia. Ya memang kalau dari video-video saya, teman-teman tahu ya, saya juga mengkritik gereja ini. Gereja Bethel, gereja yang lain, pendeta-pendeta yang saya kritik. Tetapi mengkritik dengan cara yang benar. Dengan argumentasi yang benar ya. Tidak membabi buta. Tapi saya melihat bagaimana Pak Henry Tan ini mengkritiknya ngeri guys. Tanpa data yang konkret dan tanpa hal-hal yang istilahnya Gini ya, data itu gini, kalau kita ngomong soal data itu kan gak mesti harus ada di media kayak koran, TV. Karena gini ya, ada data-data yang tidak dipublis media, ada data yang tersembunyi. Dalam artian ya belum terbongkar aja gitu. Atau mungkin orang anggap ya itu cuman remeh atau cuman apa aja gitu kan. Nggak terlalu apalah, nggak terlalu. Jadi ada orang-orang tuh yang belum merasa kalau itu meresahkan, ada gitu kan. Jadi nggak mesti semua itu data itu ada di media, ya. Bisa data itu didasarkan oleh orang pribadi. Misalnya dia merasakan ada begini begitu, cuman dia ya ngomong di medsos saja lah kan. Nah, intinya kalau data-data seperti itu ada harus tanya sama orangnya, konfirmasi ke orangnya, gitu kan. Contoh misalnya gini, kayak saya pernah kerja di suatu tempat gitu kan. Nah, di situ saya banyak komplain kepada tempat itu, ya. Misalnya bagaimana sikap bosnya kepada kita, di mana bosnya tuh nggak adil, ya kan? Kita kerjanya kan gini ya, di tempat itu saya pernah bekerja di hotel ya, tapi saya nggak mau sebut hotelnya ya, karena demi alasan etis gitu kan. Nah, kalau kita kerja di hotel guys, itu memang ada namanya loyalitas. Loyalitas itu adalah kita kerja lebih tapi nggak dibayar, lembur nggak dibayar, itu nama loyalitas kalau kerja di hotel. Nah, cuman kalau logika ya, kalau nama loyalitas itu kan juga nggak mesti harus berjam-jam ya kan. Jadi loyalitas mungkin di bawah jam masih oke lah kan. Tapi kalau sampai berjam-jam, sampai satu shift, dua shift, ya kan itu kan bukan loyalitas lagi namanya. Ini kan kita ngomong soal keadilan. Jadi harusnya perusahaan kan atau bos tuh ngasih kompensasi. Misalnya dengan ganti hari libur atau misalnya kayak ya kasih ganti uang gitu kan, karena ini bukan lagi masalah sejam 2 jam loyalitasnya, tapi sudah bersif-sif berhari-hari gitu kan. Nah, jadi ya di tempat itu ya saya bekerja itu ya, saya bekerja di bagian bangket istilahnya guys. Bangket ini kita tuh berhubungan sama di bawah departemen FB ya, FB. Jadi di situ departemen itu adalah yang mengurus yang berhubungan dengan restoran, bar, sama acara-acara meeting, wedding segala macam gitu kan. Jadi biasanya di bagian bucketnya yang meeting, wedding gitu kan, acara-acara lah ibaratnya. Jadi kita siapin ruangan, siapin kopi breaknya, makan siang, makan malam. Bahkan kalau ada yang acara 24 jam ya, itu kita ada lah guys acara 24 jam. Jadi mereka tuh memang pakai ruangan 24 jam. Jadi biasanya itu perusahaan-perusahaan sawit yang nginput data ke pusat. Jadi mereka memang nginput data deh selama 2 minggu penuh itu kan, atau seminggu penuh mereka memang full di situ. Mereka nyewa kamar, jadi mereka bolak-balik dari kamar ke situ. Kamar paling cuma untuk tidur sama untuk mandi. Selebihnya mereka langsung ke sana. Jadi mereka tuh bebas. Bisa mereka tengah malam nginputnya, tergantung server pusatnya lah kapan. Karena kan semua wilayah di Indonesia kan ngirim data ke sana. Sehingga mereka tentu ada biasanya mereka carinya malam untuk mencegah penumpukan data, biar lancar gitu guys ngirim datanya gitu kan. Nah, jadi makanya di seluruh Indonesia tuh tentu ada yang ngambil yang kerjanya ngirim datanya malam, ada yang siang, karena mereka tentu beradaptasi gitu kan. Karena kalau semua siang kan servernya sibuk sehingga datanya lambat dikirim, makanya ada yang ambil kerjanya malam, input ngirim datanya gitu kan. Nah, jadi ada kami kerja begitu. Nah, itu tuh
loyalitasnya lebih dari sejam guys. Kadang saya pernah loh, karena waktu itu tempel lagi sama acaranya, namanya itu waktu itu Early Breakfast ya. Early Breakfastnya adalah ada suatu instansi pemerintah bikin acara di mana mereka tuh ya jam 4 subuh udah apa guys ya, udah bangun jam 5 apa ya, udah sarapan pagi lah. Nah, biasa kan sarapan pagi di hotel itu kan jam 6, ini jam 4 mereka kan, karena mereka buru-buru harus ke bandara atau kemana gitu kan. Nah, jadi ditempel dengan itu. Jadi acara 24 jam tempel dengan itu. Jadi saya tuh pernah mengalami 3 hari malam nggak tidur. Emang karena staff kurang juga gitu kan, staff kurang, dan nggak mungkin ini dikerjakan oleh anak-anak. Kita lihat dulu istilahnya namanya casual guys, anak-anak yang kita bayar untuk ya kerjanya per hari itu, karena mereka belum paham yang begituan. Mereka tuh biasanya simpel-simpel aja. Ini kan agak semua orang bisa menangani gitu kan. Dia jam kerjanya luar biasa guys. Nah itu itu adalah keluhan-keluhan yang selama di sana gitu kan, praktek-praktek yang kita tuh ya sebenarnya nggak layak, dan itu melanggar aturan kerja ya. Kalau di Kementerian Tenaga Kerja itu udah melanggar itu, tapi ya sudah, kita anggap udahlah ya, kita kelas saja, karena memang kita situ yang penting kita bekerja gitu kan. Nah, itu waktu itu kami tim kami itu mengikhlaskan gitu kan. Nah, saya ngomong gini ya cuma untuk ngasih tahu aja ya, bukan saya tuh dendam atau gimana, enggak guys, ya ikhlasin aja lah. Tapi itu faktanya ada, saya pengen tahu fakta itu ada, tapi kan nggak semuanya di media. Kayak saya cuma ngomongin medsos gitu kan, jadi sekarang Anda tahu aja. Saya nggak dendam ya, saya nggak dendam. Kenapa? Karena bagi saya itu adalah agaklah ujian dan menempa saya juga. Meskipun nggak adil ya, nggak apa-apa lah kan. Namanya kita, yang penting saya bekerja karena saya butuh untuk nafkahi istri. Jadi, dan kalau Anda lihat Steam itu banyak komplain-komplain di mana-mana ya, yang ada dia mengkritik kebijakan dari organisasinya, kekurangan di organisasinya. Kayak Bapak ini kan, dia mengkritik atau memberitahu kekurangan di organisasi yang di GBI itu. Jadi, dan itu nggak semuanya data itu ada di media. Jadi ada data itu yang ada disimpan di pribadi masing-masing. Apa yang dirasakan, apa yang dialami dia gitu kan. Nah, jadi kalau kita ngomong soal data ya, jadi orang salah paham tentang data. Jadi ada data tuh yang terkonfirmasi, ada yang belum. Nah, untuk data kayak Bapak ini adalah termasuk data yang belum terkonfirmasi. Nah, caranya adalah kita harus konfirmasi. Datangi orangnya ya kan. Nah, lalu kita tabayun kita ya tanya lah gitu kan. Jadi seperti kayak kalau kita katakan seperti kayak wartawan melakukan investigasi ya kan. Benar nggak Bapak katakan ini? Bapak punya bukti nggak gitu. Jadi itu yang ini hanya belum di-blow up oleh media saja gitu kan. Jadi keluh kesah orang-orang itu kan, orang kan boleh keluh kesah. Tinggal sekarang kita tuh harus konfirmasi dulu apa tidak. Jadi jangan Anda mentang-mentang belum konfirmasi lalu Anda pastikan itu adalah tanpa data segala macam. Jadi apa yang diomongin orang itu data kesisiran data. Tinggal data itu perlu dibuktikan dengan kebenarannya atau tidak, itu saja. Jadi kalau kita berbagi ya, kalau ada orang menyampaikan data seperti itu ya, betul itu adalah data yang belum terkonfirmasi ya, kita tinggal teliti. Jangan katakan itu bukan data ya. Siapapun sampai orang itu adalah data. Ya kan? Nah, kayak contoh misalnya, tahu nggak kayak misalnya kayak ada instansi atau apapun juga ada layanan pengaduan. Jadi layanan pengaduan itu misalnya masyarakat nelfon, Pak ada ini, Pak ini ada keluhan segala macam, itu data guys. Data masuk pada layanan gangguan atau call center gitu kan. Nah, itu data. Cuman data itu perlu dikonfirmasi lagi, di cross check. Misalnya ada data dari masyarakat di sini ada banjir loh, ada ini, ada itu apa segala macam. Nah, atau misalnya kayak pengaduan misalnya, pengaduan kayak pengaduan listrik, pengaduan internet atau apa itu kan data masuk itu namanya. Nah, tinggal di cross check aja kebenarannya. Atau misalnya ada data-data kecurangan pemilu, ada warga mengatakan di tempat kami ini ada praktik sogok nih. Nah, itu data masuk berarti kan. Nah, data masuk pada suatu instansi yang melayani layanan pengaduan. Nah, itu data itu tinggal dikonfirmasi. Jadi jangan setiap ada pengakuan orang, kesian orang dikatakan itu nggak ada data, nggak bisa begitu guys. Ada data tapi belum dikonfirmasi. Dasar gitu. Tapi
tapi sepertinya mungkin ada sakit hati atau apa begitu, sehingga yang dikritik itu adalah hal-hal yang sebenarnya dia sendiri nggak tahu di dalamnya begitu. Sebenarnya disclaimer. Kalau dikatakan dia nggak tahu di dalamnya, Luis bisa pastikan nggak bapak ini nggak pernah ada di dalamnya atau minimal bergaul dengan orang-orang di dalamnya ya. Saya guys, saya pernah kerja di hotel. Hotel itu kita termasuk menyediakan tempat untuk gereja, yang hal ini tentu GBI kan. Saya pernah belasan tahun loh guys. Jadi saya meskipun saya bukan orang dalam artian saya tuh orang gerejanya, ya kan. Tapi saya mengetahui seluk-beluknya. Kenapa? Karena saya memang selalu hadir ketika mereka ibadah, ya kan. Hari Minggu tuh saya full tuh. Ya kan benar, Minggu tuh dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. 8 malam, jam 7 malam, 8 malam itu. Saya full di situ, guys. Jadi saya tuh ngobrol sama jemaatnya, ngobrol sama pendetanya, dekat lah sama orang soundnya juga kan. Jadi saya tahu seluk-beluk GBI di tempat saya ya, di tempat hotel tempat saya kerja itu meskipun saya bukan dalam, jadi nggak mesti juga harus orang dalam atau di dalam artian dia entah pendeta atau dimana. Orang juga nggak bisa kok. Yang penting dia memang berinteraksi atau bergaul dengan orang itu gitu kan. Jadi dari mana Luis bisa memastikan bapak ini tidak ada mengalami atau berkecimpung di hal seperti itu gitu kan. Jadi nggak bisa, kalau nggak ada bukti itu sebenarnya nggak usah ngomong begitu. Jadi fokus saja lah pada argumentasinya gitu kan. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak Anda ketahui, Luis. Jadi itu namanya jatuhnya fitnah. Makanya kita nggak pernah pakai materi itu, guys, nggak pernah. Kalau kita nggak tahu apakah orang itu betul-betul apa, ya kita tidak akan ngomong seperti itu. Kita hanya fokus pada argumentasinya saja. Ya, saya tidak mau, bukan saya membela GBI. Saya juga bukan hamba Tuhan dari GBI, bukan. Saya sendiri salah satu gereja yang mana gerejanya yaitu gereja basicnya ya, teologinya adalah bukan karismatik tapi reform. Dan kalau kita lihat bagaimana sebenarnya kalau dibilang saya fanatik reform, nggak juga gitu. Karena saya juga sebelumnya melayani, saya lahir besar di gereja yang notabene adalah gereja Pantekosta ya. Dan juga kalau teman-teman tahu, saya pelayanan setahun itu di gereja GBI juga. GBI Glow loh, di Pak Gilbert Lumoindong ya. Tapi saya yang ada di Batam gitu, bukan di gereja yang Pak Gilbert gitu. Pasti kaget teman-teman, Luis pernah gereja di GBI? Pernah. Saya juga ikut masuk di dalamnya, terlibat dalam pelayanan tersebut. Jadi saya tahu seluk-beluk di dalam gereja ini. Kalau kita lihat nanti statement Pak Henry itu lebay, dan memang statementnya itu ditambah-tambah. Dengar guys ya, Luis bilang gereja di Batam. Nah, kita tahu gereja itu ada di mana-mana, tingkat seluruh Indonesia, seluruh dunia. Gini guys ya, nggak bisa kita memakai pengalaman kita di satu gereja untuk menjustifikasi seluruh gereja. Kecuali kalau Anda misalnya kayak di GBI itu Anda adalah seorang pengurus cabang Pekanbaru, cabang kota atau cabang provinsi atau cabang negara, oke lah. Anda memang itu bisa dipastikan Anda mengerti seluk-beluk dalam artian Anda mengetahui segalanya, termasuk struktur segala macamnya, karena Anda memang petingginya gitu kan. Nah, tapi kalau cuman apalagi dia mengatakan bukan spesifik GBI itu setahun doang gitu kan. Dia aslinya adalah gereja reform. Artinya dia tidak bisa juga mengetahui segala seluk-beluknya gitu. Karena itu diketahui oleh betul-betul orang GBI, dan apalagi itu petingginya itu pasti tahu karena mereka yang buat sistemnya. Ya kan, atau jemaatnya. Kalau dia kan bukan pendeta tetap GBI, cuma setahun doang gitu kan. Aslinya kan dia gereja reform. Tapi kalau jemaat GBI yang asli yang bertahun-tahun itu dia sudah paham karena dia interaksinya lama gitu kan, bertahun-tahun. Intinya nggak fair kalau mengatakan dengan setahunnya itu cukup untuk mengetahui seluk-beluk itu, nggak bisa juga. Dan juga ingat ya, jangan jadikan suatu pengalaman yang Anda alami untuk justifikasi semuanya gitu. Jadi intinya adalah Bapak tadi kan apa yang dialami dia, dan Luis apa yang dialami Luis. Jadi bisa jadi apa yang mereka alami berbeda gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Apakah Bapak tadi boleh memaksa Luis untuk ikut dia? Kan enggak. Jadi Luis juga nggak bisa dong memaksa Bapak tadi ikut pemain Luis gitu kan. Ini adalah semua dari sudut pandang masing-masing. Oke lah, Luis merasa di situ setahun itu baik-baik saja gitu kan. Tapi Bapak ini kan tentu merasakan hal sebaliknya. Makanya adalah perlu duduk bareng dan mengetahui
sudut pandang masing-masing. Jadi apa yang kita alami, misalnya kayak saya nih, saya misalnya ya pada suatu tempat, lalu saya merasakan aman-aman saja kok. Tapi ada orang lain yang merasakan hal berbeda. Itu kita perlu bareng ngobrol. Apa salahnya ngobrol, kan enak. Jadi kita tuh bisa mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui dari orang itu, dan orang itu juga tahu sesuatu yang tidak tahu yang tidak kita ketahui dari kita gitu. Jadi saling berbagi itu kan indah guys, harusnya. Tapi bukan seperti ini caranya, dengan menuduh fitnah segala macam ya, tanpa adanya silaturahmi dan tabayun. Itu memang makanya kalau dalam Islam tulis ini dia akan datang silaturahmi dan tabayun guys. Seperti ini caranya. Makanya itulah guys, ada Islam itu sempurna. Jadi sesuatu itu kita tidak akan pada prinsip itu melakukan fitnah ya, karena kita semuanya pakai metode silaturahmi dan tabayun gitu guys. Jangan sampai teman-teman dari sebelah ini berpikir, oh gereja tuh beneran kayak gitu ya. Enggak guys, mari kita langsung nonton videonya. Penjelasan pendeta bejat membunuh Singer. Singer itu wanita yang jadi pemuji di gereja itu ya. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia itu, saudara-saudara, apa-apa duit persepuluhan sudah pasti, yaitu dikejar-kejar loh Anda sama persepuluhan. Oke, sampai di sini ya, saya melihat bagaimana Bapak ini mengatakan, di mana dikatakan situ pendeta bejat. Nah oke lah, kalau dia kaitkan dengan seorang pendeta yang membunuh, yang sebelumnya saya pernah bahas juga. Oke, kelakuannya seperti itu. Tetapi apakah semua pendeta dari GBI itu seperti itu? Enggak kan? Enggak, itu oknum gitu. Bahkan dalam Kristen nggak pernah diajarkan hal seperti itu. Dan katanya membunuh singernya. Singer itu yang nyanyi. Bahkan yang nyanyi itu adalah seorang yang wajib memberikan persepuluhan buah sulung, dan itu di WA dan lain-lain. Dan ini sekali lagi saya bilang tidak ada di anggaran dasar rumah tangga gereja. Jadi aturan gerejanya itu tidak ada, dimana jika orang yang tidak memberikan persembahan harus di WA, harus tagih. Nggak ada kayak gitu. Lalu kalau ada praktek seperti itu, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah oknumnya. Ini guys ya, saya mau terangkan dulu ya. Nggak mesti suatu kebijakan tuh ada di ADRT ya. Jadi ada pimpinan yang tentu kan yang mengeluarkan aturan kan pimpinan. Tadi ingat ya, pimpinan itu kan ganti-ganti. Ada pimpinan yang tidak mengerjakan sesuatu yang sesuai ADRT ada, ya kan? Misalnya ADRT-nya begini, dia begitu. Karena ADRT ini kan dibuat oleh para pendiri. Ingat ya, ADRT ini biasa dibuat oleh para pendiri yang awal. Lalu mungkin pendiri berikutnya pemimpin bisa merubah ADRT itu, tapi rata-rata ADRT nggak diubah guys, ya rata-rata. Karena itu untuk menghormati dari pendiri yang awal. Nah, tapi pemimpin bisa berubah loh, ya kan? Pemimpin dalam jangka waktu itu berubah, dan tentu karena juga perintah tidak sesuai dengan ADRT ada. Jadi nggak mesti semua itu dari ADRT-nya, ya kan? Jadi seakan-akan ADRT itu semuanya bahwa sebenarnya semuanya bersih gitu kan? Kan tentu ada partai-partai yang tidak sesuai dengan ADRT. Tergantung pemimpinnya juga gitu kan? Apakah dia mematuhi ADRT atau tidak, ya kan? Saya juga pernah melihat kayak di partai itu banyak yang melanggar ADRT kan. Jadi ya kayak Demokrat mana atau nggak kasus Demokrat mana kan, ADRT-nya intinya adalah ada pendukung itu yang melanggar ADRT, bukan dari partai Demokrat aja, juga ada di partai-partai lain. Jadi ADRT itu guys adalah sebuah pedoman yang harus diikuti, tapi pemimpin itu kadang-kadang tidak sesuai dengan itu gitu kan. Dia nggak ada bisa jadikan patokan ADRT sebagai itu. Yang semua kan tergantung pemimpinnya. Nah, makanya gini loh, cara terbaik adalah bukan begitu ya. Cara buktikan apa yang dikatakan oleh pendeta tadi. Ya, Anda buktikan saja. Jadi jangan ngomong tentang ADRT segala macam gitu kan. Nah, oke lah katanya oknum. Tapi kalau oknumnya sudah kalau sudah berjamaah gimana? Misalnya kayak pemimpin menerapkan seperti misalnya gini ya, kayak kayak perpuluhan misalnya. Kalau pemimpinnya misalnya memaksakan pembunuhan tuh ada ya, sehingga mereka nuntut supaya itu guys. Sebenarnya kalau Anda baca banyak juga pendeta mengkritik tentang hal itu, tentang perpuluhan ini, bahwa perpuluhan itu kok kesannya kayak jadinya ke situ, bukannya pelayanan lagi gitu kan, kok fokusnya ke pembunuhan gitu. Jadi pakai seperti itu tuh tentunya ada, jangan dinafikan gitu hanya dengan
berlandaskan modal ada yang nggak ada katanya gitu kan. Nggak bisa juga guys. Itu praktek di lapangan tuh kadang berbeda dengan praktek teorinya gitu kan. Nah, jadi jangan Pak Henry ini langsung masuk kepada ini gerejanya seperti ini. Teman-teman, kalau saya mengkritik misalnya salah satu ajaran-ajaran, saya gereja dan lain-lain. Yang saya kritik gereja oke, tetapi yang saya kritik lebih kepada pengajarannya yang menyimpang dan keliru kan. Bukan langsung mengeneral. Enggak, lu nggak seperti itu ya. Kalau kita lihat metodenya, dia nyerang orangnya guys, bukan pengajarannya. Jadi kalau kayak dia makanya ketua ada kebayangkan ya. Soalnya kan yang kalau ajarnya kan judulnya begini ya, misalnya kayak pengajaran mualaf salah gitu kan. Tapi judulnya Anda tahu ya, mualaf tukang bohong, tukang tipu, atau pendeta nggak jelas, pendeta abal-abal. Ini dia tuh bukan pada pengajarannya, tapi pada pribadinya. Coba kalau pengajaran kan tidak ada kata-kata soalnya di video dia tuh di judul, apalagi tuh kayak pendeta tukang tipu, mantan pendeta atau mualaf tukang bohong gitu kan, atau pendeta nggak jelas abal-abal gitu kan, nggak begitu. Jadi intinya adalah tulisnya dia nggak jujur guys. Padahal metode kita jelas tahu dia berusaha untuk menyerang orangnya dulu. Setelah dia merasa orangnya sudah cukup ditentukan kredibilitasnya, baru diserang argumentasinya, ya kan. Jadi dia nih tidak jujur dalam hal ini guys. Saksikan gitu. Begitu satu oknum melakukan ajaran yang keliru semacam ini, kemudian berarti gerejanya semua begini. Enggak, itu keliru juga. Jangan salah. Sama Kelvin juga begitu kan. Mualaf satu mualaf misalnya menurut dia salah, lalu semua mualaf salah gitu. Itu metode Lewis loh. Jadi Lewis dia sebenarnya dia sedang ngomongkan metode dia sendiri. Jadi Anda lihat lah komentar-komentar dia di video saya. Komentar video itu memang seperti itu. Satu mualaf menurut dia salah, lalu dia mengatakan semua mualaf tukang tipu. Ya kan? Ada pendeta yang nggak sesuai dengan dia, pendapatnya dikatakan bahwa pendeta itu adalah abal-abal dan semacam gitu. Itu sebenarnya yang dia omongin itu adalah metode dia sendiri gitu kan. Ada gereja-gereja GBI di mana pendeta-pendetanya dalamnya Injili, bahkan pendetanya dalamnya Reform. Jangan salah. Jadi tidak semua orang-orang yang ada di dalamnya itu mereka memiliki ajaran yang seperti itu. Dikatakan ditagih dan lain-lain. Enggak. Kalau pendeta mata duitan ya bisa jadi kayak gitu, tapi tidak semua. Bapak saya di gereja karismatik enggak gitu. Jadi gini ya, ada ajaran agama, ada ajaran organisasi, ya. Jadi kayak kita harus belajar memisahkannya guys. Kalau Lewis mengatakan itu bukan ajaran agamanya, saya setuju. Ajaran agamanya nggak mungkin mengajarkan seperti itu, maksa-maksa gitu kan. Tapi kalau ajaran organisasi dibantah dia, itu saya nggak setuju. Karena organisasi ya atau orang atau pemimpin itu bisa buat bisa bertentangan dengan ajaran agamanya. Karena organisasi dan pemimpin itu ya adalah manusia yang tentu punya hawa nafsu, sehingga mereka tuh ada kemungkinan tidak mengikuti ajaran agamanya gitu. Meskipun ajaran agama sudah udah memerintahkan yang hal yang baik, tapi mereka tetap bisa berprinsip itu melanggar guys. Itu gitu loh. Jadi jangan asal ngomong, Pak Henry. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, gereja bejat Indonesia itu, saudara-saudara, apa-apa duit persepuluhan sudah pasti, yaitu dikejar-kejar loh Anda sama persepuluhan. Kalau Anda nggak ngasih itu di WA loh, di WA dikasih nomor ini Pak, boleh transfer ke sini. Persepuluhan sudah pasti, buah sulung sudah pasti. Anda itu kalau baptis disuruh bayar. Ya, kalau pemberkatan pernikahan, apalagi ada tarifnya. Enggak Pak, enggak ada tarif. Iya, tapi sekretarismu bisik-bisik. Ya loh, Pak, nanti kalau ini segini Pak. Bukan kamu yang ngomong, bukan pendeta, sekretarismu dulu yang ngomong ya. Saudara-saudara, ya saya Henry Tandianta, baptis, pemberkatan semua, tidak ada yang namanya bayar. Pak, kalau mereka sukarela mempersembahkan, boleh nggak? Boleh. Boleh dicek siapa yang saya baptis, siapa yang saya ini. Jadi kalau kita pahami apa yang disampaikan oleh pendeta ini,
dia bukan sedang menyerang agama Kristen, tapi menyerang kelakuan oknum-oknum dan gereja-gereja. Intinya adalah umatnya diserang dia gitu kan, bukan agamanya guys. Itu yang perlu dipahami guys. Nah, jadi ini tentu berdasarkan dari pengalaman bapak ini. Dia merasakan atau melihat, ya kan, mengalami gitu kan. Nah, sehingga dia cerita lah kesaksiannya. Nah, itu harusnya Luis itu adalah melakukan konfirmasi. Benar apa dikatakan begini, agar menjadikan bahan bagi Luis untuk, oh ternyata inilah yang daripada gerejaku, gereja kita harus diperbaiki. Kan gitu harusnya kan. Jadi kayak kesaksian orang-orang kayak bapak ini ya, pendeta yang ngomong tentang apa terjadi di gereja lingkungannya, itu adalah hal baik harusnya. Cara untuk memperbaiki, membenahi apa yang ada dalam agama Anda, bukan ajaran Anda ya, tapi gereja Anda gitu. Jadi kalau ini cerdas ya, dia akan gunakan ini sebagai feedback. Oh ternyata bapak ini merasakan hal ini. Jadi kalau bapaknya aja merasakan gini, apalagi dengan jemaatnya. Mungkin jemaatnya karena jemaat ya nggak punya kuasa untuk ngomong, atau mungkin ya sudahlah. Tapi bapaknya kan pendeta gitu. Intinya adalah hal ini harusnya dijadikan batu lompatan atau cambukan untuk maju lagi gitu kan. Bukan dengan membela diri seperti ini, membela intinya gimana ya, hal-hal kritik itu, hal-hal yang membangun seperti ini harusnya digunakan sebagai feedback untuk memperbaiki, menutupi celah-celah kelemahan yang ada. Bukan dengan membela membawi buta. Itu tidak akan mendapatkan simpati dari orang gitu kan. Jadi ya Luis ini seharusnya biasa lah. Intinya adalah dia menyampaikan beberapa kali bahwa Kristen tidak mengajar itu. Ya bapak ini kan tidak ngomong tentang Kristen, bapak ini ngomong tentang orang-orang di dalamnya gitu loh. Apakah pernah HTD minta sesuatu? Nggak ada. Tapi mereka mempersembahkan dengan sukarela. Kasih tak, Pak ini ada sekedar untuk ini, silahkan gitu. Itu yang benar. Nah di gereja bejat Indonesia ini saudara, ini betul-betul apa aja bayar saudara ya. Baptisan bayar, pemberkatan pernikahan bayar, penyerahan anak bayar ya. Itu tadi caranya nggak gitu, nggak kok dia ngomong nggak, tapi nanti suruh siapanya gitu ya. Biasanya itu ya ajudannya gitu ya, ajudannya pendeta. Iya. Jadi saya juga searching di internet ya, ada suatu gereja itu ya, gereja guys ya, saya ngomong gereja memang di situs resminya itu dalam negeri loh, dalam negeri ya, luar negeri bahkan puluhan dolar itu saya lihat kan. Tapi dalam negeri itu kayak sederhananya kayak baptis tuh ada biaya administrasi ya. Jadi minimal biaya administrasi keluar. Jadi pembaptisan tuh 10.000, pernikahan 50.000. Itu saya baca loh situs resminya gitu kan. Jadi Anda bisa cari sendiri lah kan. Di salah satu situs resmi gereja itu seperti itu. Untuk pembaptisan 10.000, pernikahan 50.000. Nah, kalau kita bahas gini ya, bentar. Kita ngomong tentang perpuluhan. Nah, kalau ngomong perpuluhan ya, banyak juga pendeta yang kritik tentang hal itu. Kita kalau Anda baca-baca jurnal di Kristen, media-media Kristen itu ya, mereka ada loh pendeta yang kritis seperti bapak ini yang mengkritik itu kan. Jadi gini, kalau dalam Islam, kita bandingkan dengan Islam ya, Islam itu tidak mengenal perpuluhan. Jadi kalau kita paham apa arti perpuluhan itu artinya adalah 10%. Nah, kita pakai hitungan kasar aja ya. Nih, saya kan pernah bekerja berinteraksi dengan mereka selama belasan tahun. Saya paham betul. Jadi ruangan yang di hotel tuh, ruangan yang kami siapkan untuk mereka itu adalah jumlah kursinya tuh ya kurang lebih sekitar 350-an kursi ya kan, untuk satu kali ibadah ya, 350 kursi. Nah, untuk satu kali ibadah ya kan, satu kali ibadah, belum yang remajanya, belum yang anak-anaknya, itu baru dewasanya saja. Nah, anggap dewasanya aja lah, anggap remaja sama anak-anak nggak usah. Nah, karena kebajaran kan masih orang tua, mungkin perpuluhan ini kan adalah untuk dari 10% dari penghasilan. Nah, jadi kalau 350 kursi ya angkatlah, nggak usah penuh semua, 300 kursi aja gitu kan. Walaupun faktanya jam 6 sama jam 10 pagi itu ramai penuh gitu kan, sama jam 2 mungkin malam agak sepi kan malam.
Yang rame itu paling rame jam 10 pagi guys, itu full itu. Bahkan sampai tambah kursi, saya sering tambah kursi guys. Mas, bang, ini kurang kursinya bang. Akhirnya dipaksa-paksa pada guys. Bahkan itu pernah sampai 400 lebih kursi guys, tambah 50 kursi lebih, 70 kursi pernah saya tambah gitu kan. Karena jemaahnya datangnya lebih gitu kan. Karena memang sananya 350. Tapi karena ada situasi begitu kita tambah gitu kan. Biar dia sampai susah orang jalan guys, saking ramenya kan. Jadi anggaplah kita ambil aja 350 aja lah ya, 350 kursi. Ada 4 kali ibadah ya. Anggaplah kita bikinnya 300 kursi lah, karena malam kan nggak penuh ya. Berarti 300 kursi kali 4, 600, 700 ya kan. 700 guys, kursi. Anggaplah kita diskon lagi 100 kursi aja lah, udah dari pagi ke malam itu kan, 100 kursi aja, 20 kursi kita diskon itu kan, udah banyak diskonnya itu kan. Nah, 100 kursi aja, kalau per bulan itu adalah kita tahu gaji UMR kayak di kota saya itu adalah 3,9 guys. 2 berapa ya? 2,9 ya. Ya 2,9 juta. Ya kan 2,9. Nah, anggaplah berarti kalau 10% adalah 260.000. Berarti bagi 4 sebulan berarti adalah sekitar berapa ya? 260.000 berarti 260.000 280.000 lah kan ya, 290.000 ya, 290.000 MR ya. Ini guys, kita nggak bisa kasih hitungan yang pas kali guys, kira-kira aja 260.000 sebulan berarti bagi 4 untuk seminggunya kan, berarti 260.000 seminggu itu berarti bagi 4 berarti ada sekitar berapa ya, 70.000 lah kan, jadi 70.000 satu orang ya kan. Satu orang itu baru gaji UMR loh. Kan kita tahu banyak di umat itu yang kaya-kaya ya. Saya di tempat kita tuh banyak orang kaya guys. Ada yang pengusaha, ada macam-macam lah kerjanya kan. Ada yang punya ruko, ada yang bos besar juga kan. Tentu beda lah per bulannya. Tapi kalau semuanya sama. Nah minimalnya ya, minimal yang sebenarnya bukan apa juga ya, lebih dari itu seharusnya kan. Karena banyak juga orang kaya di tempat itu. Karena memang itu memang lokasi orang kaya, memang besar kota, pusat bisnis gitu kan. Dan kita tahu memang jemaahnya banyak pakai mobil guys, pakai mobil semua jemaahnya guys ya kan, hampir semua, bukan semuanya juga kan, rata-rata pakai mobil. Jadi parkiran ketika mereka tiba itu parkiran hotel itu penuh semua dengan mobil mereka, di belakang ke depan penuh semuanya, sampai ke ruko-ruko sebelah hotel kita tuh penuh juga dengan mobil mereka gitu kan. Banyak orang kaya lah gitu kan. Jadi saya yakin kalau udah punya mobil nggak mungkin gaji UMR tuh nggak mungkin guys, karena orang gaji UMR nggak mampu beli mobil. Tapi yang apa lah gaji UMR semuanya gitu kan, berarti minimalnya kira-kira 1 minggu tuh 70.000. Kita belakangnya ke 100.000 ya, karena ada orang kaya tadi itu masih diskon lah ya. Kenapa? Orang kaya berapa anda pikir ya? Kalau gaji orang kaya tuh misalnya didapat selama sebulan itu ya, yang punya mobil tuh nggak belas 90 juta, bahkan bisa lebih. Anda bayangkan saja tuh, berarti sebulannya 1 juta, berarti seminggunya 250.000. Anggaplah kita pukul rata 100.000 semuanya. Ya, meskipun itu masih diskon seharusnya kan, karena banyak yang punya mobil, 100.000 aja lah. Itu dikali berapa? Dikali 1.100 udah berapa itu? 1.000 lah ya, 1.000 udah berapa tuh? 1.000 kali 100.000 udah 100 juta guys, ya kan? Ya kan, benar kan? 100.000 dikali 1.000 karena 4 kali ibadah udah 100 juta, Anda bayangkan. Nah, ya dia bayar hotel itu cuman berapa ya? Bayar hotel tuh nggak salah saya cuman 5 juta guys, 5 atau 8 juta itu. Nah, 8 juta saja lah selama satu ibadah hari Minggu tuh bayar hotel segitu kan. Nah itu berarti ada sisa 92 juta. Oke lah bayar apanya, bayar orang soundnya, bayar ininya. Ya kayaknya cuma orang sound aja gimana ya, orang sound aja, atau mungkin bayar pendetanya yang diundang gitu kan. Masih banyak sisanya guys, gitu loh. Itu tiap minggu loh. Bahkan saya pernah iseng-iseng nanya kan, karena saya banyak interaksi dalamnya kan, nanya gitu kan. Ini kita apa nggak ada gerejanya bang ya? Saya tanya sama orang gembalanya. Kita apa nggak ada gerejanya bang ya? Iseng-iseng aja lah gitu kan. Penasaran saya kok ibadah di hotel gitu, apa nggak ada gerejanya? Dia katakan ada kok gereja kami, udah dibangun, udah ada kok di dekat. Kira-kira berapa kilo dari situ ya? Salah satu mungkin sekitar 3 kilo atau berapa kilo itu.
Lalu saya tanya, kenapa nggak situ aja ibadah bang? Kenapa di nyewa hotel itu kan? Dia bilang gini, oh di sana sepi ibadahnya, nggak selama sini. Karena kalau di sini tempatnya betul-betul strategis. Kalau sini selalu penuh jemaahnya. Kalau sana tuh nggak penuh, bahkan setengahnya cuma terisi. Nah, berarti ini kalau kita pakai logika, kenapa? Memang oke lah. Kalau orang rame, artinya memang berarti gereja tuh diwakilkan yang baik. Artinya memang ya bagus lah kalau tempat ibadah tuh rame datang pada sedikit. Cuman gini guys ya, jangan lupa tuh itu juga kita kalau fair ya harus lihat dari sisi lain juga. Itu benar tadi kan memang suatu tempat ibadah tuh harus rame. Jadi kalau ada tempat rame di sini kenapa di sana gitu kan yang sepi. Tapi jangan lupa juga karena ada perpuluhan tadi, tentu ini kan soal jemaat juga. Tiap jemaat itu kan yang perpuluhan dan itu adalah biasanya gereja itu mewajibkan. Meskipun dia nggak ditagi-tagi, nggak semuanya menagih, tapi ada juga yang menagih seperti kata Bapak tadi kan, Bapak tadi. Tapi kalau seperti itu pola pikirnya, tentu kita juga melihat dari sudut pandang lain, biar fair, bukan hanya sudut pandang tadi. Sudut pandang tadi benar, tapi juga ada sudut pandang lain, yaitu di mana tentu kalau logikanya kalau makin banyak jemaahnya, berarti kan uang perpuluhan makin banyak. Karena kan makin banyak yang ngasih perpuluhan jemaahnya gitu kan. Maka tadi itu bisa dapat angka 100 juta tadi kan, itu minimal lagi, bisa lebih. Dibandingkan kalau mungkin di tempat tadi yang gerejanya udah ada apa itu gereja loh guys, coba bayangkan ya, soalnya kan ibadah di gereja bukan di hotel. Kalau memang belum ada izin bangun gereja oke lah, di hotel masih bisa. Tapi kan ini udah punya gereja, kenapa nggak di gereja itu gitu kan? Memang sih suka-suka mereka mau di hotel juga bisa, karena jemaah ramai juga oke, bagus juga malah kan. Tapi jangan lupa kita lihat juga dari sisi bisnisnya. Karena kalau di tempat gereja itu yang setengahnya paling cuma 50 juta gitu kan, atau mungkin lah lebih sedikit 60 kan lebih menguntungkan kalau di tempat itu bisa dapat 100 juta perpuluhan gitu kan. Jadi ada pertimbangan seperti itu guys. Ya kita nggak boleh juga menafikan hal ini gitu kan. Ya kita bandingkan Islam ya, kita perlu bandingan ya. Biar kita tuh paham tuh perlu perbandingan. Dalam Islam itu tidak ada istilahnya perpuluhan, nggak ada. Nah kalau kita ada namanya zakat penghasilan, ya tapi nggak untuk semua orang. Makanya Islam tuh lebih adil ya. Coba bayangkan ya. 10% itu besar loh guys, besar. Misalnya punya gaji seminggu tuh cuman berapa ya? Kalau 2.900.000 bagi 4 berarti 170.000 ya. Seminggu ya. 7.000 ya. Iya, 7.000. Kalau Anda punya gaji 7.000 selama seminggu, Anda harus bayar perpuluhan 70.000, itu berat loh guys, ya kan? Berat itu ya. Apalagi kalau gajiannya cuma berapa gitu kan. Karena kan perpuluhan itu kan untuk semuanya. Bahkan saya pernah dengar testimoni kasihan dari beberapa jemaah itu mengatakan bahkan mereka tuh berusaha untuk memberikan perpuluhan walaupun mereka cuma kerja gajinya di bawah UMR. Ada banyak itu kan seperti itu. Ini memang perpuluhan ini wajib untuk siapa aja. Jadi nggak mesti orang kaya. Jadi bahkan orang miskin pun ada kewajiban itu perpuluhan ya. Meskipun mungkin ya beda-beda. Ada yang mungkin mengatakan itu nggak terlalu di ini. Tapi tetaplah itu kan namanya perpuluhan kan kewajiban kan, bayar perpuluhan itu kan. Nah, jadi tidak pandang bulu. Nah kalau Islam beda guys. Nah, makanya kita bandingkan kan. Islam itu mengenal namanya zakat penghasilan, yaitu 2,5% dari penghasilan. Nah, penghasilan kena zakat adalah penghasilan yang sejumlah, kalau dia nilai total penghasilannya itu selama setahun ya, itu mencapai 85 gram emas, itu baru dia wajib bayar pajak zakat. Nah, kalau gitu berapa jumlah itu kalau dirupiahkan? Jadi kalau kita lihat jumlah sekarang 1 gram emas sudah 954.000, saya hitung kalau salah guys ya. Kalau 1 gramnya 954.000 harga emas sekarang 1 gramnya, berarti setahun 85 gram adalah sekitar 94 jutaan guys, kalau saya nggak hitung ya. Nah, jadi kalau kita gaji UMR nih, gaji kita cuma anggaplah 3 juta sebulan UMR, berarti 3 juta kali 12 kan, karena kan setahun 12 bulan, berarti gaji kita paling sekitar 3 juta kali 12, kira-kira 36 juta. Masih belum kena itu zakat guys penghasilan, karena zakat penghasilannya kan setahun tuh minimal 94 juta baru kena zakat penghasilannya. Makanya orang-orang yang kerja UMR tidak akan kena zakat. Makanya Islam itu memudahkan kan, memudahkan guys. Jadi yang kena zakat itu hanya orang-orang kaya. Jadi orang yang punya penghasilan setahun tuh di atas 94 juta, alias kalau gitu berarti sebulan tuh 94 juta bagi 12 ya. Kira-kira berapa tuh guys ya? 12, 24, 48,
96. Berarti kira-kira 8 juta lah. Jadi orang yang gaji sebulan 8 juta, ke atas itu baru kena zakat. Kalau Kristen kan tidak, ya semuanya kena. Nggak peduli ada berapa pun penghasilan Anda. Tapi kalau Islam hanya yang penghasilan sebulan 8 juta ke atas, ya, baru kena zakat. Dan itu pun bukan 10%, tapi hanya 22,5%. Nah, di situ kita bisa ada perbandingan bahwa Islam lebih baik daripada Kristen dalam hal pengaturan pembayaran zakat dibandingkan dengan perpuluhan, guys. Jadi apa yang dibilang oleh Henry ini sebenarnya itulah ajaran juga di dalam Kristen, itu ajaran di dalam gereja GBI juga. Mana ada dipasang tarif kalau nikah, kamu nikah tarifnya sekian. Gak ada kayak gitu. Di mana-mana di gereja itu seseorang yang dinikahkan tuh free, nggak. Ada ajaran agama, saya ulang ya, ajaran agama, ada ajaran pimpinan, ada ajaran ininya, guys. Jadi nggak bisa disamaratakan. Makanya untuk tahu itu ya Luis harus konfirmasi ke Bapak Pendeta tadi gitu kan. Jangan membela sesuatu yang Anda tidak ketahui apa yang dialami oleh pendeta tadi gitu. Itu nggak fair namanya kan. Bayar apapun. Ingat baik-baik, tidak bayar apapun. Bahkan dikatakan sekretarisnya ya bilang sekian. Lu di gereja sekretaris ya minimal bayar ADM, ya kan? ADM minimal. Ya. Minimal bayar ADM, guys. Jadi ya contoh kayak kita aja lah, kayak di mana ya? Kita ngurus apapun itu ya. Memang katanya nggak bayar, tapi tetap ada biaya ADM kan. Jadi sebenarnya kita harus cerdas sama hal ini gitu kan. Bisa dikatakan nggak bayar sama sekali. Contohnya kayak saya baca di internet itu ada satu gereja yang sebelumnya saya nggak tahu gereja lainnya, itu memang menetapkan biaya ADM namanya, administrasi yang kalau pembaptisan itu 10.000, pernikahan 50.000. Nah itu yang baru yang tertulis, guys ya. Lalu lagi kebijakan pemimpin yang tidak tertulis, kita kan nggak tahu. Intinya kalau kita mau tahu ya kita harus konfirmasi, menyelidiki, bukan dengan melihat media, karena nggak semua media mau memberitakan hal itu, atau nggak semua orang tuh mau memberitakan saksi ke media. Ada mungkin lagi sifat sendiri gitu kan, karena bagi mereka ya sudahlah, nggak ibarat tidak terlalu meresahkan mungkin bagi mereka gitu kan. Mereka masih bisa menerima hal seperti itu gitu. urusannya nyatet jadwal, cuy, bukan tagih-tagih duit. Iya nggak? Bendahara juga cuman pegang. Ya itu tugas bendahara, sekretaris yang baik. Apa yang bisa amin semua bendahara sekretaris begitu. Makanya konfirmasi ke Bapak Pendeta tadi. Jadi alih-alih dia konfirmasi dan menjadikan itu sebagai pelajaran untuk menasihatkan, dia malah menutup peluang itu, malah mengatakan itu tidak ada. Jadi itu sama seperti kisah gini ya. Ada orang menginformasikan kan, guys, ini kita punya ember nih, tapi ember kita bocor bagian situ. Nah, alih-alih Luis nih mengecek bagaimana Pak yang bocor Pak bagian itu, lalu dia menambal itu, dia malah melakukan apa? Oh, nggak ada yang bocor, nggak ada itu. Akhirnya apa? Ya bocor tadi tidak diatasi, bocor tadi. Akhirnya lama-lama tambah besar dan akhirnya itu airnya habis semua, guys. Nah, ini cara Luis sih nggak bagus cara Luisnya, nggak bijaksana. Harusnya ketika mendengarkan kritik atau info dari Bapak tadi, harusnya dia follow up dan jadikan itu sebagai cambukan pembelajaran agar bisa lebih baik lagi. Itu cari solusinya, ya kan, bukan malah memberi buta namanya gini kan. Nah, intinya adalah sesuatu informasi itu harusnya dihargai, harusnya ditabayinkan, dikonfirmasi, bukan menuduh yang tidak terhadap orang yang menyampaikan informasi itu, guys. Itu seharusnya kan, kalau Anda bijaksana. Aja uang, bukan nagih-nagih. Pendeta apalagi? Ini kalau gereja GBI memang pendeta yang paling atas. Kalau gereja saya ya masih ada majelis dan lain-lain. Tapi pendeta nggak pasang tarif. Bagaimana? Ya jika ingin memberikan persembahan kasih silakan. Kesadaran dari pengantinnya gitu. Jadi bukan diajarin ditulis di situ. Menikah tarifnya 2 juta, pemberkatan tarifnya ini. Emangnya mau sunatan? Ketika sunat pasang tarif itu kan dokter ya. Memang tujuannya cari uang gitu. Tapi kalau di gereja ya nggak ditarif dong Pak.
Itu namanya persembahan sukarela, terserah Bapak mau kasih berapa begitu. Jadi jangan seakan-akan gereja saya begini, gereja saya paling baik, pasang tarif dan lain-lain. Kemudian bilang gereja ini pasang tarif dan lain-lain, nggak gitu Pak. Jangan memasangkan stigma kepada gereja tertentu semacam ini. Nah, kalau ada kedapatan seperti ini, jelas itu oknumnya yang begitu. Sama kayak Polri misalnya, kepolisian. Polisian standar kerjanya nggak boleh gitu. Tapi kenapa bisa ada pungli dan lain-lain? Ya itu oknumnya yang melakukan pungli, dan dia wajib untuk dihukum juga, gitu kan. Terus belum persembahan. Jadi ada namanya sistem ya, sistem pimpinan, ada sistem organisasi. Jadi gini guys ya, kita tahu ya, biasanya kayak contoh apapun lah itu, kayak gampangnya kayak negara ya. Negara itu kan punya undang-undang punya sistem, yang mana itu di create ya, diciptakan oleh pendiri bangsa awalnya, lalu berubah sesuai dengan MPR-nya siapa gitu kan, diubah terus. Nah, apakah kita bisa meyakini bahwa itu tidak berubah? Pertama, padahal banyak perubahan. Contoh kayak undang-undang yang menghilangkan GBHN dan segala macam. Ada perubahan-perubahan. Nah, perubahan juga perubahan juga kebijakan. Dan tiap pimpinan di tiap daerah juga berubah. Saya pernah ngobrol ya dengan seorang S3 ya. Dia adalah mantan pengajar di SPN, Sekolah Polisi Negara. Nah, itu saya ngomong-ngomong seringan guys. Saya sharing sama dia gitu kan. Seorang S3, cerdas orangnya guys. Jadi dia kritik ya. Misalnya saya bilang gini kan, karena bicara tentang Sambo, dia semangat menyampaikannya. Dia tahu karena dia memang dia sudah mayor nggak salah, saya entah apa guys. Pangkat tinggi juga. Ibaratnya di bawah bintang 1 kan namanya, di bawah bintang 1 itu apa ya? Pokoknya 5 jenjang sebelum jenderal di polisi itu. Tinggi lah pokoknya pangkatnya guys ya. Dia pernah jadi kapolsek di beberapa tempat. Dia malah mantan pengajar di sekolah polisi negara. Jadi rebel lah orangnya, cukup rebel gitu kan. Jadi dia sampai pensiun di polisi. Pensiunan polisi gitu kan. Nah, jadi dia cerita dia katanya nggak mau anaknya masuk polisi gitu kan, karena nanti bayar ini tuh ada pungli segala macamnya. Juga misalnya saya katakan Bapak kalau kayak sekarang Sambo tadi bilang itu kan, memang sistemnya kayak judi mafia itu udah berbeda ya kan. Saya katakan justru kalau Bapak orang baik, Bapak harus masuk polisi. Kan gini Pak, saya katakan pada dia kan Kapolri itu yang pimpinan yang bisa mengubah sistemnya. Bilang enggak, percuma. Kapolri pun nggak bisa megang bawahan, kata dia gitu kan. Jadi tiap-tiap Kapolda tuh beda-beda kebijakannya, punya anggota sendiri. Jadi Pak nggak tunduk itu Kapolda sama Kapolri. Mereka kalau mereka membangkang nggak bisa, kata dia gitu kan. Ada juga kok Kapolda membangkang segala macam gitu kan. Jadi Kapolri itu nggak juga apa. Dan Kapolri itu juga di bawah, kata dia di bawah partai politik. Makanya kalau Kapolri macam-macam nggak disukai partai politik diganti. Kan milik Kapolri kan presiden. Jadi kalau presiden nggak suka atau dibisikin partainya, itu gak cocok sama kita tuh, maka Kapolri bisa diganti. Makanya guys ya, kita nggak bisa menggenerasi semuanya bahwa itu semuanya pasti ikut sistem, enggak. Bahkan sekelas pimpinan polisi ya, Kapolri itu pun buat sistem nggak bisa juga, tergantung dia juga, nggak bisa juga, karena tergantung juga dengan orang presiden milih dia, partai yang berkuasa presiden tersebut gitu kan. Jadi juga nggak bisa tentu kalau Kapolda di backing oleh gimana, sama partai itu gimana, atau sama presiden gimana. Intinya adalah susah juga guys. Jadi kita tuh hidup di dunia itu yang nggak hitam putih, semua bisa terjadi gitu kan. Intinya adalah kita untuk metode baik itu adalah dengan kita tuh tabayun silaturahmi, sehingga kita tahu, jangan melihat dari hukum ininya. Jadi mentang-mentang peraturan begini, lalu sekarang kan semua orang tidak ada melanggar peraturan, yang bisa begitu. Nah, untuk nggak tahu ya apakah ada orang-orang yang melanggar aturan, makanya kita perlu kesediaan orang-orang seperti ini, dan kita konfirmasi, cek lagi guys. Oh, ternyata ada loh orang aturan gitu kan. Nah, jadi daripada untuk mata kan, aturan begini berarti nggak ada orang melanggar, itu nggak bukan cara metode yang baik namanya kan.
Jadi seakan-akan kalau gitu caranya tidak akan ada orang yang melanggar aturan, karena semua aturan kan dibuat lebih baik gitu kan. Nah, makanya ini adalah nggak begitu metodenya, ya. Kesaksian itu harus dikonfirmasi, bukan dengan apa dengan peraturan tulis ya, tapi dengan, karena ini kan bapak ini kan ngomong tentang apa di lapangan, bukan ngomong tentang apa yang tertulis gitu kan. Kalau teori guys. Itu persembahan itu kantongnya itu bisa beredar 3 kali saudara ya, 3 kali. Padahal contoh Alkitab apa? Kotak persembahannya diem, orangnya yang datang. Ya, sukarela. Nah ini itu kantongnya beredar, mana pakai EDC segala itu. Pokoknya ini mata duitan. Namanya juga gereja bejat. Nah, bagaimana Pak menjelaskan seorang pendeta sampai membunuh penarinya atau singernya atau mungkin juga song leadernya? Begini Bapak Ibu Saudara, mereka itu punya kebijakan ya. Kalau kamu mau tampil sebagai grup penyanyi di depan, ya toh, pemain musik, ya toh, itu juga harus rajin persepuluhan. Pokoknya diukur dari persepuluhan, ya toh. Walaupun Anda pinter nyanyi kayak apa, kalau Anda nggak bayar persepuluhan, nggak mungkin kamu bisa tampil di situ. Nggak mungkin. Bayar persepuluhan, lalu disetting lah semua singer, semua itu harus di bawah 30 tahun. Dan itu diakuin sendiri oleh pendeta seniornya ya, oleh leadernya yaitu GL ya, atau GL mengakui para singer itu di bawah 30 tahun. Nah, itu kan pengakuan kesaksian Bapak tadi. Dia menyebut inisial GL, mungkin atau hasilnya 3 kan. Nah, jadi saya kontroversial itu, bukan mengatakan itu bohong, fitnah, segala macam, enggak gitu cara guys. Kesaksian orang itu harus dihargai, kesaksian orang itu harus dijadikan pembelajaran, bukan untuk kita lebih maju lagi. Jangan kalau jadi kita tadi lah, ini ada ember bocor nih, ya ada cek bocor di mana bocor ember itu kan, bukan malam karena aku nggak ada yang bocor itu nggak ada, akhirnya bocornya melebar, akhirnya ember ada jadi ya rusak, ada tumpah semua guys. Berarti kan di mana katakan semuanya serba bayar dan dia mengatakan gereja bejat Indonesia, dan ini benar-benar orang yang tidak layak menjadi pendeta, dan dia mengatakan bahwa gereja itu semua serba bayar. Siapa bilang? Anda tidak tahu bagaimana mereka memberikan pelayanan kesehatan gratis, mensponsori orang-orang sekolah dengan free dan gratis dari uang gerejanya. Jadi jangan mengkritik itu, bagaimana gereja dikritik dalam arti gereja mata duitan, jika anggaran dasarnya rumah tangga nggak kayak gitu. Ini ya, apa yang dilakukan tuh untuk keluar tuh beda dengan dalam. Misalnya kayak misalnya dia mengatakan bahwa ada orang kaya yang suka nyumbang sana kemari, tapi kalau kayaknya dapat dengan cara yang nggak baik gimana? Itu dua hal yang berbeda guys ya. Cara mendapatkan dengan cara mengeluarkan itu beda. Kalau misalnya yang disampaikan itu benar, bahwa gereja ini ngasih ini itu semua, oke itu bagus, alhamdulillah baik sekali. Tapi cara mendapatkannya beda lagi guys. Nggak bisa disamakan ya. Cara mendapatkan dengan cara mengeluarkan itu beda, dua hal yang beda. Jangan membenarkan dengan cara mendapatkannya dengan mengatakan bahwa cara mengeluarkannya baik loh, enggak, itu dua hal yang berbeda. Tetap kita yang fokus pada berita ini kan adalah dari cara mendapatkannya, bukan dari cara mengeluarkannya gitu kan. Makanya dia tidak kritik cara mengeluarkannya, karena mungkin sudah bagus gitu kan. Dia hanya kritik cara mendapatkannya saja guys. Tetapi mari kita kritik ajaran jika itu ajarannya itu menyimpang dan dengan bukti yang benar. Jangan karena berdasarkan sensi, Pak. Nah, itu Louis begitu. Ya, orang kita itu kan pengajarannya, dia malah mengkritik orangnya. Mengatakan ini mualaf tukang tipu, tukang bohong, pusat abal-abal, perintah abal-abal. Itu kan bukan mengkritik ajarannya namanya. Ya kan? Kayak saya dong, saya kritik nih ajaran Louis nih, ya kan? Ajarannya saya kritik, saya masuk ke argumentasinya full, guys. Ya. Jadi saya tidak berusaha untuk menentukan bebas mereka, tapi itu saya langsung masuk ke argumentasinya. Bapak tahu sendiri bagaimana pernah mengkritik juga, tapi ajarannya Pak, tolonglah, harus fair sebagai seorang pendeta. Jadi ada ajaran, saya katakan lagi ya, harus bedakan. Ada ajaran agama, ada ajaran organisasi, ada ajaran pemimpin. Ya, pemimpin bisa beda dengan organisasinya, bisa beda dengan agamanya. Organisasi juga bisa beda dengan agamanya, bisa beda dengan pemimpinnya. Ini masing-masing itu adalah suatu kesatuan yang
yang meskipun utuh tapi harus dia terpisah guys ya. Karena nggak mungkin juga semuanya mengikuti kan. Ada yang menyimpang juga ada. Yang pemimpinnya beda dengan organisasi beda dengan agamanya ada. Nggak semuanya sama gitu guys. Anda harus fair. Anda harus mengkritik ajaran. Jika ada yang menyimpang, sudah meninggalkan Kristus, sudah meninggalkan sesuatu ajaran yang benar berdasarkan Alkitab, kritik itu. Tapi jangan memasangkan stigma kepada gereja tertentu, kemudian Anda mengatakan semua yang ada dalam gereja itu seperti itu. Nggak bisa. Itu namanya Anda nggak fair dan nggak adil. Ya mudah-mudahan kita bisa terbuka wawasan kita, dan kita mengerti bahwa sebenarnya yang perlu dilakukan adalah konfirmasi. Bisa jadi Bapak tuh punya data yang banyak gitu kan, yang dia tidak mau nyampaikan ke publik, dalam artian dia buka semuanya gitu kan. Mungkin dia punya data yang intinya dia hanya buka kisi-kisinya, bisa juga guys. Nah, intinya semua perlu konfirmasi gitu kan. Nah, jadi gitulah guys ya, untuk video kali ini ya. Intinya adalah yang semua Luis katakan tuh adalah dia tentang dirinya sendiri gitu kan. Jadi dia yang seperti itu sebenarnya ya. Jadi biasanya dia seperti itu, bukan orang yang dikritiknya yang seperti itu, tapi dia yang seperti itu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.